Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arka, saya adalah praktisi keuangan restoran. Di video kali ini saya ingin menerangkan tentang 3 cara mengelola pajak parkir ya. Yang dari paling tinggi risiko pajaknya sampai dengan yang paling ideal seperti apa ya. Jadi yang pertama adalah ini yang paling berisiko ketika ada penyelesaian pajak parkir, di mana pembayaran pajak parkirnya itu disubsidi oleh restoran ya. Biasanya nominalnya flat, misalkan bayarnya 150.000, jadi angkanya itu terus dari Januari sampai Desember, dari tahun ke tahun itu terus angkanya ya, dibuat flat. Sedangkan dari pemungutannya sendiri kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa, karena diserahkan pada petugas parkir, yang mana biasanya dipegang oleh warga sekitar ya. Ini yang pertama, ini sangat berisiko teman-teman ya. Ketika nanti ada pemeriksaan pajak dari BKAD, pajak parkir, dan kalau ada kurang bayar, nanti nominalnya beserta bunganya yang menanggung adalah restoran, karena secara legalitas untuk profil pajaknya adalah atas nama restoran atau pemilik restoran itu sendiri. Kemudian yang kedua ini dari segi pungutan parkirnya dilakukan oleh kasir dan masuk ke dalam sistem pembukuan restoran ya, sehingga kita tahu persis berapa angka pajak parkirnya. Kemudian kita juga mensetorkan pajak parkirnya sesuai dengan apa yang kita terima ya. Dan ini cara yang kedua ini perlu hati-hati, karena jangan sampai nanti Anda sebagai restoran mengakui sepenuhnya uang parkir sebagai pendapatan lain-lain ya. Karena pembukuan yang benar adalah 10% dari yang kita terima itu diakui sebagai hutang pajak parkir ya. Misalkan kita terima uang parkir 1 juta sebulan, maka yang benar adalah pembukuannya itu 900.000 sebagai pendapatan lain, kemudian hutang pajak parkir sebesar 100.000 atau 10%, kemudian nanti yang kasnya 1 juta ya, di debit ya. Itu yang benar ya. Jangan sampai nanti kasnya 1 juta kemudian lawannya langsung pendapatan lain-lain 1 juta, itu salah ya. Karena ada titipan 10% dari pajak parkir yang perlu kita teruskan kepada BKAD setempat ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang saya rekomendasikan, ini yang paling mudah ya. Kalau tadi yang kedua agak repotnya di pembukuan internal kita, tapi yang nomor 3 ini yang saya rekomendasikan, yaitu menyerahkan sepenuhnya pengelolaan parkir, pelaporan pajak parkir sampai dengan pembayaran ya kepada petugas parkir. Bagaimana caranya ya? Jadi Anda harus minta profil atau form pendaftaran pajak parkir yang itu ditandatangani atas nama petugas parkir. Kalau misalkan ada 3 orang, nanti salah satu ditunjuk sebagai penanggung jawabnya ya. Kemudian dari situ, selain membuat ataupun mengupdate profil pajak, Anda juga harus membuat perjanjian kerjasama parkir ya antara restoran dengan petugas parkir ya. Jadi nanti ada pasal-pasal yang disepakati, misalkan mulai dari pengadaan kartu parkirnya, kemudian dari kurang bayar pajaknya, ataupun yang menghadapi ketika ada penyelesaian pajaknya adalah petugas parkir ya. Ini kalau Anda minat, nanti saya sertakan link di deskripsi untuk draft perjanjian kerjasama pajak parkirnya ya. Ini saya sertakan di link. Jadi itu ya, ada 3 hal yang saya bagikan kepada Anda tentang cara mengelola pajak parkir ya. Yang pertama tadi, restoran subsidi tapi kita uang parkirnya diserahkan oleh kepada petugas parkir. Yang kedua, masuk ke pembukuan internal ya. Yang ketiga, diserahkan sepenuhnya kepada petugas parkir ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ataupun ada kasus lain terkait pajak parkir, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, video tentang
keuangan seputar bisnis restoran ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.